Pemprov Sulsel gandakan mandiri benih 2025, salurkan 5 juta kilogram untuk petani. Bupati Goa ajak masyarakat jaga kebersamaan lewat Pesta Rakyat HJG 705. Sekprov Sulsel serahkan SK pengaktifan ASN Rasnal dan Abdul Muiz. Idrus Marham minta Golkar lakukan evaluasi total di Sulsel. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali memperluas program Mandiri Benih pada tahun 2025 melalui penyediaan 5 juta kilogram benih padi bersertifikat. Program ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pada tahun sebelumnya yang dinilai berhasil meningkatkan produktivitas petani. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel, Bustanul Arifin, mengatakan bahwa Mandiri Benih telah berjalan sejak 2022 dan konsisten menyalurkan bantuan dalam jumlah besar. Ia menyebut program ini terbukti memberikan dampak positif bagi daerah. Berkaitan dengan launching Mandiri Benih padi pada hari ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan program Mandiri Benih pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah benih bantuan di setiap tahunnya masing-masing 2.500.000 kilogram, katanya. Pada 2025, Pemprov Sulsel menggandakan alokasi program menjadi 2 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bustanul menegaskan bahwa peningkatan masif ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah mendukung petani. Pada tahun 2025 ini Pemprov Sulsel mengalokasikan program Mandiri Benih 2 kali lebih besar, yakni sebanyak 5 juta kilogram atau senilai 75 miliar rupiah, dengan luas areal tanam sekitar 200.000 hektar, jelasnya. Dia memaparkan bahwa program tersebut melibatkan lebih dari 1.000 petani penangkar yang tersebar di berbagai wilayah. Seluruh benih diproduksi melalui standar sertifikasi resmi untuk menjamin kualitas dan produktivitas. Kegiatan Mandiri Benih pada tahun 2025 melibatkan petani penangkar sebanyak 1.027 orang dengan luas penangkaran benih 1.377,5 hektar, yang menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat sebanyak 5 juta kilogram dan akan dibagikan ke 9.896 kelompok tani di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, ungkap Bustanul. Dia juga menyampaikan bahwa sebagian benih telah mulai disalurkan ke beberapa kabupaten. Peringatan Hari Jadi Goa, HJG, ke-705 kembali menjadi ruang penguatan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pesta rakyat yang digelar di kawasan Istana Balalompoa, Minggu 16 November malam. Antusiasme warga memadati area perayaan dan menjadikan momentum ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus apresiasi budaya. Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa pesta rakyat bukan sekadar hiburan tahunan, tetapi simbol persatuan masyarakat Goa. Kita tidak hanya merayakan Hari Jadi Goa ke-705, tetapi juga merayakan warisan budaya dan kebersamaan. Kemajuan tidak harus melupakan budaya, dan kesejahteraan akan lahir dari kebersamaan, ujarnya. Ia menjelaskan alasan pemilihan Istana Balalompoa sebagai pusat kegiatan. Menurutnya, lokasi tersebut syarat nilai sejarah dan menjadi penguat identitas masyarakat Goa. Balalompoa adalah simbol kejayaan dan keagungan budaya Goa. Menjadikannya sebagai pusat perayaan berarti menyapa kembali sejarah dan menguatkan jati diri kita, tambahnya. Tahun ini, HJG mengusung tema Goa Bersama, Maju dan Sejahtera, yang menggambarkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kolaborasi, inovasi, serta pemerataan kesejahteraan. Bupati Husniah mengajak seluruh elemen masyarakat terus menjaga persatuan demi kemajuan Goa. Pada perayaan tersebut, Pemkab Goa menyerahkan sejumlah penghargaan kepada SKPD, kecamatan, desa, kelurahan, hingga sekolah berprestasi. Penghargaan meliputi capaian PED, PBB, Lomba Kampung Bersih, Lomba Desa, Kampung Cantik, serta kompetisi pendidikan seperti sains, seni budaya, talenta, dan olahraga. Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal acara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menyerahkan surat keputusan, SK, pengaktifan kembali kepada 2 guru asal Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz yang sebelumnya diberhentikan tidak dengan hormat, PTDH. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, memimpin langsung penyerahan tersebut di Baruga Lounge, kantor Gubernur Sulsel, Senin 17 November.
Jufri menjelaskan bahwa proses pengaktifan akhirnya dapat dilakukan setelah diterbitkannya dokumen-dokumen pendukung dari pemerintah pusat. Jadi setelah Pak Presiden menandatangani Kepres 33/2025 di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum kunjungan ke luar negeri, kami langsung berinisiatif menghubungi Menpan RB dan Kepala BKN, minta pertek pembatalan atas pertek pemberhentian beliau, ujar Jufri. Jufri mengatakan, seluruh respons dari kementerian dan lembaga terkait diterima dalam waktu singkat pada hari yang sama. Dia menegaskan bahwa langkah cepat itu memungkinkan penyusunan SK dilakukan segera oleh Badan Kepegawaian Daerah, BKD, Provinsi Sulsel. Kepemimpinan demokrasi terkendali itu semua di bawah ketua umum. Ya, jadi sekarang ketua umum kontrol langsung bagaimana ke bawah, bagaimana ini dan lain sebagainya. Ya termasuk perhatian khusus daerah-daerah tertentu, dan Sulawesi Selatan ini termasuk daerah yang mendapat perhatian khusus dari ketua umum. Kenapa? Karena dulu Sulawesi Selatan ini adalah lumbung beringin. Nah sekarang ini menjadi nomor 2 di sini dengan kursi yang sangat perbedaan signifikan 17-14. Coba 17-14 ini di sini berapa ini? 3 ini. Kursi. Nah itulah sebabnya maka ketua umum memonitor secara terus-menerus bagaimana perkembangan di sini, dan karena itu bagaimanapun pasti Pak Ketua Umum akan mengambil langkah-langkah yang sangat strategis untuk mengembalikan kejayaan partai, ya, semangat ruh kejayaan Partai Golkar sebagai lumbung beringin di Sulawesi Selatan. Itu aja.